Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, disenangi kepada saya daripada dunia kalian ada 3 macam perkara. Yang 3 ini Nabi senang, dititipkan rasa senang di hatinya Nabi. Yang pertama, at-tibu, wangi-wangian. Nabi paling suka dengan wangi-wangian. Padahal Nabi itu keringatnya sudah berbau wangi, tapi masih pakai wangi-wangian. Nabi itu kalau datang ke satu tempat itu seharian baunya wangi, maka itu kita memakai minyak wangi niat ittiba li Rasulillah, karena mengikut bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, senang dengan wangi-wangian. Yang kedua, wan nisa'u, Nabi senang dengan perempuan. Nabi menikah, maka bila kita menikahkan anak, niat mengikuti sunnah Nabi, maka itu supaya pahalanya besar, karena niatnya mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan sejuk mata hati saya ketika di dalam melaksanakan sholat. Nabi itu bila melakukan sholat, mata hati sejuk, tentram. Maka itu kita berusaha agar hati menjadi tentram di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ketika Nabi bersabda ini, Nabi sedang duduk bersama sahabat. Wa kana ma'ahu ashabuhu, dan adalah bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabatnya radhiyallahu anhum. Julusan, hal keadaannya duduk bersama. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an duduk di situ.
Sahabat Umar duduk di situ. Sahabat Utsman duduk di situ. Sahabat Ali juga duduk di situ. Para sahabat ini mendengar Nabi berbicara demikian, menjawab sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata beliau? Sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai yang tiga macam itu. Tapi kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dan disenangi kepada saya daripada dunia itu juga ada tiga. Sama, Nabi menyenangi tiga macam perkara. Lalu sahabat Abu Bakar Siddiq pun juga menyenangi tiga perkara, cuman tidak sama. Yang pertama yang disenanginya an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya paling senang memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memandang wajah Nabi itu menularkan manfaat. Artinya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak mau jauh dengan Nabi. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah, sahabat Abu Bakar Siddiq yang menemani di perjalanan, berangkat malam Isnin lewat tengah malam sampai ke Kuba Isnin berikutnya. Berarti 8 hari 8 malam. Tapi ada singgah menginap di Gua Hira. Sahabat Abu Bakar Siddiq tidak mau jauh dengan Rasulullah. Nah, maka kita hidup ini jangan jauh daripada ulama pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, wa in faqumali ala Rasulillah. Saya paling suka menginfakkan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an senantiasa mengeluarkan hartanya. Artinya pemurah dalam membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha pemurah dengan orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu bakal menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat senang bila melihat umatnya menuntut ilmu. Maka bila kita bantu orang menuntut ilmu itu dengan harta kita, itu membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Saya paling suka, kata beliau, anak perempuan saya ini, kalau bahasa kita, dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kepada kita, kalau punya anak perempuan tidak salahnya mencarikan jodohnya, tidak salah. Cari yang dianggap pas, tawarkan, panggil dia, tanya dia, mau dah menikahi anak saya? Nah, bila mau, cocok runding jadi. Bila tidak, ya sudah, cari yang lain. Itu anak perempuan itu, makin anak perempuan makin kita berusaha mencarikan jodohnya. Kalau anak laki-laki, dia bisa lah cari sendiri. Ya, kalaupun dia tersalah, ya pisah dia.
gampangnya cari yang lain. Tapi kalau anak kita perempuan, pisah dia, tak cocok dengan lakinya, karena dimilih sendiri tersalah. Nah, janda anak kita sedikit sulit tuh, dibuat orang nyanyian. Kuda yang mana Tuan senangi, ada tuh. Kuda yang putih di dalam kandang, kesian dah nasibnya. Dibuat nyanyian, dibuat lagu, janda yang mana, kan terlewat dah tuh. Apa salahnya orang janda? Nah, maka berjugit pula orang menyanyikan. Maka itu makin anak kita perempuan, makin kita berusaha mencarikan jodohnya. Kalau tersalah juga, kita tidak menyesal lagi, karena kita sudah berusaha mencarikannya. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidah Aisyah itu dicarikan jodoh, ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi menerima, sehingga Nabi beristrikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, putri daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendengar demikian, faqala Umar radhiyallahu anhu, berkata oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, shadaqta ya Abu Bakrin, betul sudah engkau hai sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, engkau menyukai satu, memandang wajah Nabi karena engkau selalu bersama Nabi. Yang kedua, menyumbangkan harta untuk Nabi. Yang ketiga, memberikan anak perempuannya untuk dinikahi Nabi. Betul sudah. Tapi kata sahabat Umar radhiyallahu an, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, saya juga disenangi kepada dunia ini ada tiga. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Saya, kata sahabat Umar, paling suka menyuruh orang dengan berbuat kebaikan. Nah, sahabat Umar berjalan mencari orang-orang agar dia berbuat baik, mengajak untuk berbuat baik. Nah, maka bila kesana kesini mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah kesukaan sahabat Umar. Nah, yang kedua, wan nahyu anil munkari. Sahabat Umar paling suka melarang orang berbuat kemunkaran. Sampai-sampai iblis tidak berani ketemu sahabat Umar. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kata Nabi, kalau iblis itu tahu sahabat Umar ada di satu jalan, niscaya iblis mencari jalan lain. Kada mau terjumpa atau kada mau. Karena pernah iblis itu diikat oleh sahabat Umar. Sahabat Umar ini rajin berjamaah. Beliau sedang panen kurma, tertinggal jamaah zuhur, semua hasil panen itu diwakafkan, tidak ada disisakan untuk sidin. Karena ini yang membuat saya lalai berjamaah, maka peleburnya semua disedekahkan. Jadi sahabat Umar ini subuh berjamaah dengan Nabi. Sekalinya ketemu orang tua. Orang tua ini berjalan sudah temaju temundur, temaju temundur. Sahabat Umar khawatir kalau orang tua ini jatuh. Maka kalau berjalan di belakangnya bisa masbuk, tidak sempat takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak berdahulu, kalau orang tua ini jatuh, siapa ngangkat? Kesian dia, padahal bukan orang Islam. Tapi sahabat Umar memandang Tuhannya orang itu
Maka sahabat Umar memilih berjalan di belakangnya saja. Sehingga sampai ke masjid, Nabi sudah rokok. Nabi rokok, sahabat Umar datang. Lalu sahabat Umar ingin takbir, Nabi ingin bangkit dari rokoknya. Turun malaikat menahan rokok Nabi. Jangan bangkit dulu, tunggu. Sahabat Umar masih mau takbir lagi, tungguin. Lalu sahabat Umar takbir, kemudian rokok sempat tumak nina, rokok bersama imam, maka dapat rakaat. Maka menurut fikih, kalau kita masbuk, walau tidak sempat baca Fatihah, begitu takbir langsung rokok, Fatihah ditanggung imam. Bila sempat tumak nina sekedar membaca subhanallah, ketemu di wilayah rokok tadi, maka dapat rakaat. Tapi kalau habis takbir, imam rokok, kita baca Fatihah sampai selesai, baru rokok, tidak dapat. Karena harus tumak nina rokok bersama imam. Jangan dihabiskan Fatihahnya, sedapatnya saja. Fatihah sudah ditanggung oleh imamnya. Iblis tahu, mendengar dia cerita sahabat Umar ini paling hormat dengan orang tua. Nah, subuh besok iblis pula menyerupai orang tua, berjalan di hadapan sahabat Umar. Sahabat Umar bertahan sehingga tertinggal berjamaah dengan Nabi. Subuh besok begitu lagi, orang tua lagi berjalan lagi di belakangnya, tertinggal lagi dengan Nabi berjamaah takbiratul ihram. Cukup sudah beberapa subuh sahabat Umar ini masbuk terus. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa sempian masbuk terus? Ya. Lalu dia menjawab, karena ada orang tua setiap subuh, kebetulan sangat setiap subuh itu ada terus orang tua itu berjalan di hadapan saya, kata beliau. Maka saya berjalan di belakangnya. Kata Nabi, itu bukan orang tua tuh, itu iblis. Oh, kata sahabat Umar, belum tahu dia sama saya. Tunggulah subuh besok. Subuh besok bawa tali sahabat Umar. Begitu ketemu orang tua tadi, ikatnya, diikatnya orang tua tadi, baunya balik. Ikatnya ke tiang. Bagian sembahyang subuh, habis dah baca wirid. Sekalinya orang kada keluar dari masjid. Kata Nabi, ngapa nih dia yang keluarnya? Kata sahabat Umar, macam mana dia keluar? Yang ngajak keluar diikat di rumah dah. Kata Nabi, jangan, balik, lepaskan dia. Nanti kada bisi lagi pasar. Orang berdiam di masjid semuanya, tidak ada lagi yang berjualan di pasar. Karena asik beramal, lepas. Sekalinya begitu dilepas oleh sahabat Umar, iblis berjanji tidak akan pernah mau ketemu sahabat Umar. Sampai mati tidak mau ketemu. Wajarlah beliau senang melarang orang berbuat kemungkaran, karena orangnya berani. Sahabat Umar hendak hijrah ke Madinah, ditahan oleh orang musyrik. Ya, lalu sahabat Umar sembahyang sunat 2 rakaat. Sudah sembahyang sunat 2 rakaat, satu pun tidak ada yang berani mendekat. Habis sembahyang, sahabat Umar nanya, siapa yang ingin meninggalkan bini janda besok? Siapa yang ingin meninggalkan anak yatim besok? Atau siapa yang ingin meninggalkan mamanya kehilangan anak? Atau siapa yang ingin bosan melihat matahari terbit besok? Silahkan maju. Tidak ada berani maju. Kenapa? Nyawa taruhannya. Wajarlah beliau berani melarang orang berbuat kemungkaran. Kalau kita mikir-mikir dululah, ya tengok-tengok suasana lah.
Kalau kira merugikan sangat ke pribadi kita, pikir dulu, jangan terlibat campur urusan orang, itu adalah petugasnya dah. Kalau kita, tapi sahabat Umar orangnya berani, iblis dia mikir berjumpa. Yang ketiga, sungguh pun begitu, tapi sahabat Umar suka wasaubul khalaq, pakaian yang usang, pakaiannya tidak nicis. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan, ruwiya diceritakan, annahu bahwasanya karena ada ia sahabat Umar fi jubbatihi arba'a asyarata rik'atan, baju jubahnya itu 14 tambalnya. Baju jubah itu bertambal-tambal, ditambal 14. Ada aja yang ngitung, mungkin dia ada gawiannya, mungkin jadi hitungnya. Saking sederhananya sahabat Umar radhiyallahu an, ketika jadi khalifah tuh, jadi pemimpin, bajunya sederhana, tidak terlalu menunjul, tapi senangnya menyuruh berbuat kebaikan, melarang berbuat kemunkaran. Mendengar demikian, sahabat Utsman pun berkata, "Shadaqta ya Umar, betul engkau. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Kata sahabat Utsman, saya pun senang terhadap dunia ini ada 3. Pertama, isba'ul ji'an, memberi makan orang lapar. Jadi sahabat Utsman ini paling suka ngajak makan, paling suka menjamu kepada orang lain. Kenapa? Karena sahabat Utsman ini orangnya sugih. Beliau katanya berdagang tidak banyak ngambil untung, tapi sukses. Itulah sahabat Utsman. Orangnya sugih, jadi senang memberi makan kepada orang lapar. Yang kedua, wakiswatul eryan, memberi pakaian kepada orang yang tak punya pakaian. Jadi suka memberikan pakaian kepada orang, apalagi hendak hari raya. Sarungnya, bajunya, makanannya diberikan, kuehnya, tapungnya, minumannya sudah diberikan. Sebenarnya minuman yang paling pas itu lebaran itu, banyu aqua putih itu, yang kecil. Kalau minuman kaleng itu kadang diminum orang karena banyak penyakit. Saya malam hari raya kedua beli apa ya di toko Manjo, penuh. Kalau hari raya masih penuh di rumah, di apotek penuh. Kenapa? Ada yang gula lah naik, ada tensi lah, lengkap. Karena hari raya itu minuman kaleng, makanan manis, rendang daging, apa ada naikkan tensi kawan, gula naik, banyak penyakit. Nah tapi kalau air putih kan bebas. Nah jadi memberikan makanan, memberikan pakaian karena duitnya lebih. Yang ketiga, watilawatul Quran. Sahabat Utsman ini suka membaca Al-Quran. Diceritakan bahwasanya sahabat Utsman itu khatamal Quran fi rak'ataini fil laili. Beliau itu mengkhatamkan Al-Quran dalam sembahyang 2 rakaat pada waktu malam. Jadi sembahyang sunat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk, salam khatam. Sembahyang sunat malam. Kita sembahyang sunat tarawih saja menghabiskan sejuz ya berteruan kita. Kalau di masjid itu imamnya sejuz, malam besok pindah masjid kita. Banyak masjid di Tungkal nih. Nah, tidak mau lagi berbalik ke situ. Apalagi sampai khatam. Jangan coba-coba sampai khatam Al-Quran. Habis makmumnya balian. Tidak kuat kita. Tapi paling tidak kita ini banyakkan baca Al-Quran. Kata guru Al-Marturlah, guru Danang,
orang-orang hebat tuh amalannya Al-Quran. Karena katanya kalau Al-Quran tuh dibaca pelembut hati, ibarat tanah yang tandus turun hujan lalu jadi subur, apa saja yang ditanam tumbuh. Artinya orang hatinya yang lembut berkah Al-Quran selalu baik, doanya baik, sangkanya baik. Kenapa? Karena tanah subur, tanam cabai tumbuh, tanam tarong tumbuh tarong berbuah, tanam tomat tumbuh tomat berbuah. Artinya apa? Hati yang subur selalu memberikan kebaikan kepada orang. Tapi kalau tanah tandus, itulah hati yang mati. Kalau tanah tandus, tanam cabai, tumbuh cabai, kurus mati, belum berbuah. Kenapa? Karena tandus. Tanam terung, belum berbuah, mati dah. Karena dia tandus. Hati begitu, jangan sampai tidak memberi manfaat untuk orang lain. Amalannya Al-Quran. Maka bagus katanya Al-Quran itu diamalkan imbas sembahyang subuh. Kalau tidak bisa menjelang guring, ya kalau tidak bisa juga ya terserahlah kapan bisa. Apalagi sekarang di HP ini kan ada, tinggal membuka aja lagi. Yang bagus tuh katanya sebelum sarapan, imbas sembahyang subuh sebelum sarapan, nah baca Al-Quran. Itu penerang hati, pelembut hati, pembuka rezeki. Tapi sebelum sarapan. Nah kita kalau habis salat subuh, nah sebelum sarapan ke warung, bukalah HP dulu, cari ayat situ. Ayat apa? Surah Ikhlas katanya nyaman sikit. Baca qul huwallahu ahad 3 kali boleh. Niatkan kita membaca Al-Quran dan memang itu Al-Quran. Nanti baru sarapan. Nah di warung manakah sarapannya terserah kita. Tapi Al-Quran dahulukan. Itu paling baik amalan sudah. Selebihnya banyak berselawat. Nah akhir zaman ini kita berbanyak berselawatnya supaya hati dingin, ya suasana tentram, rumah tangga nyaman, damai. Banyak-banyak membaca selawat. Mendengar demikian sahabat Ali karamallahu wajhah berkata, "Shadaqta ya Utsman, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Saya pun suka terhadap dunia ini ada 3. Al-khidmatu lid-daifi, saya suka melayani tamu. Bila ada tamu senang. Di sekumpul itu kalau acara haul, orang kampungan melayani tamu. Pokoknya makan gratis kada hitungan lagi, minum gratis kada hitungan. Dia senang menjamu tamu. Yang kedua, wasaumu fisaifi, puasa di waktu panas, senang dia. Yang ketiga, wadarbu lil a'da bisaifi, memukulkan pedang terhadap musuh. Artinya sahabat Ali senang berperang membela agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu malaikat mendengar percakapan daripada Nabi dan para sahabat. Akhirnya malaikat disuruh Allah turun untuk menjumpai percakapannya. Nanti akan disambung pada bulan hadapan, timbah bulan Maulid lah. Insyaallah hari Sabtu ini 2 hari lagi saya berangkat ke Kalimantan Selatan, 10 hari di sana, balik lagi ke sini. Ada jadwal 3 hari, kemudian ke Temilahan, balik lagi 2 malam di sini. 31 Agustus berangkat lagi ke Kalimantan Tengah. Insyaallah pulangnya tanggal 29 September, 1 bulan lebih lah. Jadi saya libur, nanti guru kita Ustaz Zuhdi
yang mengisikan sementara. Nah, jadi nyambungnya insyaallah hingga bulan Maulid mendekati haulan insyaallah. Doakan saya setiap perjalanan saya Allah mudahkan selamat sampai tujuan, sehat walafiat, panjang umur, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.